Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, kita sebagai petani sawit harus melek ilmu, harus melek pengetahuan. Jangan sampai kita ini menanam sawitnya itu dalam keadaan ala kadarnya atau ya seadanya saja. Tentu teman-teman, saya katakan bahwa menanam sawit itu akan membuat masa depan kita itu sangat cerah. Karena apa? Yang pertama, memang kebutuhan dunia akan sawit itu akan terus meningkat. Karena sawit ini nanti akan dibuat produk-produk yang turunan-turunan produknya itu akan sangat banyak sekali. Bukan hanya untuk minyak goreng atau untuk mentega atau untuk sabun dan lain sebagainya. Namun sawit ini ketika nanti sudah mendapatkan hasil untuk bahan bakar, tentunya kebutuhan sawit itu akan sangat meningkat dan tentunya itu akan banyak sekali nanti ya kontroversi dan lain sebagainya lah. Namun kita sebagai petani sawit ya kita harus berpositif thinking lah, seperti itu. Jadi berharap positif bahwa nanti sawit kita ini akan membuat kita lebih makmur, dan tanda-tanda itu sudah ada teman-teman. Jadi kita sebagai petani, bagaimana caranya kita itu menghasilkan hasil sawit kita itu memang sawit atau kebun sawit yang berkualitas. Nah, dari situ kita harus melek informasi, melek pengetahuan, dan tentunya bagaimana caranya kita mengetahui ilmu-ilmu tata laksana dalam berkebun kelapa sawit. Namun sebelumnya teman-teman, saya disclaimer terlebih dahulu ya, sebelum saya bicara lebih jauh, bahwa apa yang saya sampaikan di sini hanyalah pengalaman pribadi saya, pengetahuan pribadi saya, atau pendapat pribadi saya yang memang sudah saya lakukan di kebun saya, sudah saya terapkan di kebun saya, dan saya harap apa yang saya sampaikan di sini bisa membuka ruang pengetahuan bagi kita sesama petani sawit, karena memang pengalaman adalah ilmu yang berharga. Dan nanti ketika memang apa yang saya sampaikan di sini ini tidak sesuai dengan teori-teori teman-teman, ya saya mohon maaf, bisa kita buka di kolom komentar atau nanti saya jawab melalui video yang lainnya. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai petani sawit harus benar-benar melek pengetahuan. Ya bagaimana caranya? Ya tentunya banyak sekali media-media yang bisa kita akses teman-teman, baik itu YouTube, Google, Facebook, dan lain sebagainya. Atau bahkan sekedar kita bertanya kepada orang-orang yang memang sudah berkebun kelapa sawit cukup lama dan kebunnya itu berhasil atau baik. Jangan tanya dengan orang-orang yang kebunnya itu abal-abal atau memang sudah terbengkalai cukup lama. Jadi tanyalah dengan orang-orang yang memang bekerja atau memiliki kebun yang memang hasilnya cukup sukses, seperti itu. Atau kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang memang ada di sekitar kita, itu juga menurut saya itu baik untuk dilakukan. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui bahwa potensi masa depan dari kelapa sawit ini cukup menjanjikan, tentu kita harus berusaha bagaimana kebun kita ini memang benar-benar menghasilkan kebun yang berkualitas. Jangan sampai ketika nanti harga sawit itu melambung tinggi hingga 10.000 atau ya sampai 3.000 lah, seperti itu, dan sawit kita itu tidak berproduksi. Tentu kita akan sangat menangis teman-teman, akan sangat miris sekali melihat orang-orang panen. Saya itu pernah melihat atau diceritakan oleh tetangga saya, waktu itu sawit saya ini masih kecil, baru tanam. Dia itu pamer ketika harga kemarin itu 3.000 rupiah, dia itu mendapatkan 3 ton teman-teman, 3 ton lebih lah. Jadi dia itu pamer kepada saya bahwa saya dari kebun itu di kebunnya itu nerima uang 10 juta dalam satu rotasi panen. Siapa yang tidak tergiur dengan penghasilan seperti itu teman-teman? Sedangkan sawitnya itu 2,5 hektar atau sekitar 250 batang, 300-an batang yang dia tanam itu, dan sebenarnya sawitnya tidak begitu produktif. Dan saya bayangkan ketika kebunnya itu produktif dan bisa menghasilkan hingga 6 ton, tentunya dia pulang akan membawa uang 20 juta dari kebun. Nah, dari pengalaman itu teman-teman, saya berpikir
kebun yang tidak produktif, yang menggunakan benih yang bisa dikatakan benih abal-abal, atau benih yang dia katakan itu hanya membeli di tempat sembarangan seperti itu, bukan benih yang bersertifikat. Tentu saya berpikir kalau saya melakukan perawatan yang baik dan benar dengan menggunakan benih yang bagus, tentu saya akan mendapatkan hasil yang seperti itu. Dan karena saya sudah tertanam dengan benih yang bisa dikatakan benih yang abal-abal juga, nah yang saya lakukan adalah bagaimana ketika sawit saya itu memang produksinya jelek, harus saya ganti dengan benih yang bagus. Yang pertama itu. Yang kedua, saya harus melakukan pemupukan yang maksimal. Dan alhamdulillah hasilnya teman-teman, sawit saya ini tidak ada 1 hektar, kebun saya ini tidak ada 1 hektar. Dan sekarang sudah hampir 1 ton per sekali panen. Saya rotasi 10 hari teman-teman. Jadi kalau dalam 1 bulan itu sudah bisa menghasilkan 1,5 ton hingga 2 ton. Jadi ini sawit yang masih umur 4,5 tahun, saya sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti itu sudah sangat, buat saya ini sangat bersyukur. Dan tentunya ketika nanti sawit saya ini sudah berproduksi semuanya, karena memang banyak sekali yang saya sulam, dan buahnya memang sudah buah grade A semua, atau memang buah yang bisa dikatakan harganya juga lumayan cukup tinggi, tentu saya sudah bisa membayangkan bahwa saya akan mendapatkan penghasilan yang lumayan cukup besar dari kebun saya yang 1 hektar ini. Nah, dari pengalaman inilah teman-teman, kita harus memang benar-benar tahu bagaimana tata caranya berkebun kelapa sawit. Salah satunya adalah masalah pembelian bibit. Nah, ini adalah sangat penting. Banyak sekali yang menyepelekan masalah benih teman-teman. Banyak sekali yang mengatakan bahwa sawit itu tidak penting benihnya, yang penting perawatan. Memang benar. Namun ketika genetiknya jelek teman-teman, kita akan menyesal. Sebanyak apapun pupuk yang kita berikan, ketika genetiknya jelek, itu akan sia-sia dan tidak akan membuat sawit kita itu menjadi lebih baik. Itu. Nah, pemilihan benih itu harus sangat-sangat baik. Pengalaman milik saya teman-teman, benih yang saya tanam, yang kebun saya yang besar ini sudah banyak sekali yang rusak, terutama akibat terkena penyakit. Dan ini ada 1 batang lagi yang memang sudah besar tapi kuncupnya masih busuk dan tampaknya akan segera mati. Ada sawit 1 batang seperti itu di kebun saya. Dan sawit yang saya tanam baru itu saya menggunakan varietas Lonsum BL1, dan yang satunya Simalungun. Dan alhamdulillah teman-teman, hingga umur 9 bulan sawit saya yang baru tanam ini tidak ada satupun yang terkena penyakit. Kalau masalah hama tentu itu adalah hal yang biasa, jangan sampai terkena penyakit. Dan sawit saya yang saya gunakan benih abal-abal ini terkena penyakitnya cukup banyak teman-teman. Dan itulah pengalaman yang saya sharingkan, yang harus saya bagikan kepada teman-teman, supaya kita memang benar-benar menggunakan benih yang bagus. Itu teman-teman. Yang kedua, yang biasanya yang membuat ngeyel orang-orang itu adalah masalah jarak tanam. Nah, ini sulit sekali teman-teman untuk diperbaiki. Mindset seperti ini diperbaiki. Sebenarnya masalah jarak tanam ini sangat-sangat mempengaruhi teman-teman dari pertumbuhan dan perkembangan kelapa sawit. Nanti kita akan bahas di session yang khusus masalah jarak tanam ini. Nah, kemudian pemupukan teman-teman, banyak sekali yang orang itu hanya melakukan pemupukan 6 bulan sekali, bahkan hanya dengan menggunakan dolomit saja, menggunakan urea saja, atau 1 tahun sekali, dan rotasinya itu memang tidak bagus. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, itu adalah mindset yang harus kita ubah teman-teman. Kalau saya selalu mengatakan bahwa kita harus melakukan rotasi pemupukan 1 bulan sekali meskipun dalam dosis yang kecil. Nah, itu yang selalu saya terapkan. Kemudian masalah sanitasi, banyak sekali orang-orang yang membiarkan kebunnya itu terbengkalai. Sebenarnya teman-teman, masalah sanitasi ini adalah hal yang sangat penting. Ketika banyak sekali gulma-gulma atau batang-batang besar, gulma-gulma berbatang besar yang ada di sekitar sawit, itu akan mengganggu dari pertumbuhan sawit kita. Itu pure 100% terbukti. Ketika sawit kita itu memang serut atau bisa dikatakan tidak bersih, maka pertumbuhan sawit itu akan
sangat-sangat terganggu. Begitu halnya dengan ketika kita menanam sawit di bawah pohon karet, itu akan sangat-sangat mengganggu dari pertumbuhan sawit. Kemudian masalah kastrasi, masalah pruning, itu harus memang benar-benar kita pahami betul bagaimana caranya melakukannya dengan baik yang benar, sehingga tujuan yang harus kita capai itu bisa memang benar-benar tercapai sepenuhnya. Maka dari itu teman-teman, mari kita buka pengetahuan atau mindset kita, pola pikir kita itu harus kita rubah. Banyak-banyak mengambil literasi atau mengambil referensi dari orang-orang, banyak-banyak belajar dan langsung diterapkan di kebun kalian masing-masing. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, kita terapkan, apa efeknya, apakah baik atau tidak, lalu kita perbandingkan. Sawit kita itu kan jumlahnya banyak ya, kita bisa melakukan penelitian dari satu batang dengan batang yang lainnya. Misalkan Songgo 1 dan Songgo 2, mana yang bagus? Satu batang saja kalian gunakan Songgo 1, satu batang lagi kalian gunakan Songgo 3. Nah, dari situ kalian sudah bisa melihat perbandingannya, mana yang baik dan mana yang tidak baik, atau hasilnya sama saja. Songgo 1 dengan Songgo 2 hasilnya sama saja, sawitnya tetap berkembang, terus buahnya besar, sama-sama besarnya, ya kalian bisa tentukan mau menggunakan Songgo 1 atau Songgo 2. Dan pengalaman-pengalaman itulah yang nanti akan membuat kita itu menjadi lebih ahli. Mungkin hanya ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.